Ini baru sedikit dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Pernah suatu saat Al-Imam Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Syihab, salah satu ulama besar di kota Hadramaut, maka kehilangan jumlah harta yang lumayan banyak. Di pagi hari dicari, hartanya hilang. Ada satu kantong uang yang dia ingat ditaruh di mana, dicari nggak ada. Dicari dari pagi, siang, sore, nggak ketemu juga. Masuk menjelang waktu maghrib, maka seperti adatnya beliau pergi sholat berjamaah maghrib, lalu duduk di masjid sampai isya. Duduk di masjid membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Tiba-tiba putranya, ya, saat selesai sholat maghrib pulang ke rumah, sampai di rumah tahu-tahu ketemu kantongnya. Saat ketemu kantongnya, tahu ini ayahnya yang dari pagi cari-cari kantong, girang dia, bahagia. Dia lari ke masjid, ya, ngelihat abahnya lagi baca Quran, dia duduk di sampingnya, nyolek lagi abahnya lagi baca Quran, dicolek lagi sama si anak, sampai berhenti. Ada apa? Kata abahnya, kantong yang abah cari dari pagi udah ketemu. Ya, kalau kita girang dapat kabar begini, ya udah hilang ketemu, ya seneng. Abahnya dengar begini, ya kata dia, dari kapan keluarga kita antara maghrib dan isya membahas dunia? Ya, katanya abahnya apa? Mulai malam ini ente pindah dari kampung ini selama 3 tahun, anak nggak mau lihat ente lagi. 3 tahun suruh menyendiri sana, suruh menimba ilmu di luar sana, nggak usah pulang ke rumah selama 3 tahun. Peringatan dari ayahnya, kenapa? Membahas dunia antara maghrib dan isya. Ya, dan kita ini hal-hal seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan, tapi nggak semuanya. Banyak, khususnya anak-anak muda kita di antara maghrib dan isya, yang biasanya dulu, saya ingat waktu saya kecil, mungkin usia 7 tahun, 5 tahun, itu jam 5 sore kita udah diomelin harus sudah ke masjid atau musola. Ya, mungkin di sini yang sudah, ya, di tahun 90-an tahulah, jam 5 sore itu nggak ada orang main di luar. Ya, yang ada kita sudah diperintahkan pergi ke musola, ke masjid, menghidupkan masjid atau musola sampai isya. Tapi sekarang yang menghidupkan masjid antara maghrib dan isya siapa sekarang? Ya, yang muda-mudanya sudah nggak ada, ya kan? Tinggal yang super muda semuanya ini, yang menjadi muda nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surganya insya Allah. Tapi insya Allah hal-hal yang begini bisa terus berkembang sampai anak-anak muda kita juga. Yang membuat mereka lupa akan ini semua di saat mereka sibuk, ya, sibuk sama apa? Sama televisi. Adanya tontonan, adanya sinetron atau serial atau apa. Terkadang Masya Allah yang namanya iblis dan syaitan ini pinter kalau pengen menggoda manusia. Dikasih tontonan yang bikin orang itu tergiur, seneng, gak mau ketinggalan, dikasih waktunya antara maghrib dan isya. Akhirnya apa? Habis sholat maghrib buru-buru, yang dipikirin bukan Quran. Kalau dulu habis sholat maghrib orang megang Quran, sekarang habis sholat maghrib megang apa? Kalau nggak remote, handphone. Ini yang terjadi saat ini. Ya, habis sholat isya begitu lagi. Setiap habis sholat, bukannya akhirat yang dia pikirkan, melainkan urusannya dia, dunianya dia dan lain sebagainya. Dulu orang kalau tidur, mau tidur, terakhir yang dia pegang kalau nggak tasbih ya baca doa. Ya, orang mau tidur baca doa dulu, megang tasbih sambil tidur. Sekarang nggak. Orang mau tidur lupa doanya apa? Ya, yang apa yang dia pegang? Handphone dia. Pegang handphone. Sampai ketiduran sambil megang handphone. La ilaha illallah. Terus mau mimpinya enak. Gimana mimpinya enak kalau depannya dia handphone? Bangun tidur pun sama. Bangun tidur dulu kita bangun tidur baca doa. Ke kamar mandi ambil wudhu. Sekarang orang bangun tidur doa kagak dibaca. Ya, di sebelahnya ada siapa aja nggak ngerti sekarang. Suaminya masih ada, atau istrinya masih ada, anaknya ada, nggak tahu handphonenya di mana. Itu yang mereka cari sekarang. Dunia pada saat ini sudah banyak perubahan, ya. Yang ini menjadi PR buat kita.
PR setiap kita ini punya tugas. Ya, karena banyaknya tugas itu bukan hanya ulama-ulama atau dai saja, karena kita semua dai. Ya, karena yang namanya dai mengajak dalam kebaikan bukan harus berpenampilan begini, bukan harus duduk di depan. Semua dari kita bisa menjadi dai. Ya, siapa sih dai? Dai itu adalah orang yang menjadi wakilnya Rasulullah. Ya, setiap orang yang menyampaikan kebaikan berarti dia menjadi wakilnya Rasulullah. Ya kan? Nabi SAW mengatakan apa? Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah atas diriku apa yang pernah saya sampaikan, kata Rasulullah. Sampaikan juga ke orang lain, walau sepotong ayat. Nah ini ajaran-ajaran kita, kehidupan kita yang baik semacam ini agar terus berkembang, anak-anak kita, keluarga kita, menghidupkan antara maghrib dan isya. Ya, cukup dengan handphone mereka, dengan televisi mereka, Qur'annya bagaimana? Ya, berapa banyak sekarang anak muda yang nggak hafal surat-surat pendek, bukan surat-surat Qur'an yang panjang, surat-surat pendek mereka nggak hafal, nyanyian mereka hafal. Nama-nama artis, Masya Allah, ngerti semuanya. Pemain bola apalagi. Ya, tapi giliran nama Nabi Muhammad ada berapa nggak tahu dia. Sahabat Nabi Muhammad bagaimana dia nggak ngerti. Kehidupan Nabi Muhammad lahirnya bagaimana, itu menjadi sesuatu yang canggung saat ini. Keidolaan mereka sangat berubah. Maka tugas kita merubah itu semua, mengembalikan apa yang tertinggal menjadi hidup kembali. Maka alhamdulillah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi SAW seperti di waktu yang mulia begini, ya, dengan zikir, dengan ta'lim, dengan ilmu, dengan mudzakarah, semuanya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus di bulan Maulid. Kita alhamdulillah sekarang di bulan Maulid, di bulan lahirnya Nabi SAW. Kalau kita ingat bulan Maulid, yang kita ingat sholawat sama Nabi. Ya, karena sudah ciri khas. Bulan Maulid berarti bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sholawat, kenapa sih kok dikit-dikit sholawat? Pertama, sholawat itu adalah perintah dari Allah. Ya, satu-satunya amalan yang Allah perintahkan kepada manusia, tapi Allah sendiri dengan zatnya memulai. Kita sholat, Allah pernah sholat nggak? Enggak. Kita puasa, Allah pernah puasa? Enggak. Kita zakat, Allah pernah zakat? Enggak. Kita berbuat apa-apa, Allah enggak berbuat dengan perbuatan yang kita lakukan. Tapi kalau sholawat, Allah memulai dengannya. Innallaha wa malaikatahu. Dia memulai, lalu para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Barulah kita diajak. Udah gitu ngajaknya, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala ngajak kita bukan bilang begini, ya ayyuhan nasu, enggak. Kalau ya ayyuhan nas, dia biasa aja. Yang sholawat sama yang gak sholawat manusia semua berarti. Tapi dibilangnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti beda apa enggak? Yang sholawat orang yang beriman. Yang gak mau sholawat diragukan imannya. Imannya gak sempurna, imannya gak benar. Karena itu ulama mengatakan daripada kemaksimalan dalam beriman kepada Allah yaitu mencintai Nabi Muhammad. Ya, cinta kepada Nabi Muhammad adalah sebuah kewajiban dan sebuah tauhid yang hakikat. Cinta kepada Rasulullah SAW. Karena nggak mungkin kita semua ini bisa mengenal Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Ya, jasa kita mendapatkan surga lewat siapa? Nabi Muhammad. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, kata Nabi SAW apa? Barang siapa yang berbuat, yang mengajak seseorang dengan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Nah, kita mengerjakan ini semua bersumber dari siapa? Dari guru kita. Guru kita dari siapa? Guru kita lagi. Guru kita dari siapa? Dari gurunya guru sampai tabi'in. Tabi'in dari siapa? Dari sahabat. Sahabat dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Berarti semua amal baik kita kembali ke Rasulullah. Setiap tasbih subhanallah, subhanallah, pahalanya juga sampai ke Rasulullah.
bisnis paling hebat, ya, bisnis paling besar. Ya, sholawat juga begitu, bisnisnya gede. Nggak ada orang di sini, saya mau tanya, sebesar-besarnya orang bikin diskon, mau lebaran, mau tahun baru, itu paling berapa persen sih potongannya? Ada yang 50%, 70%. Ya, ini ibu-ibu biasa yang paling ngerti kalau udah diskon, ya kan? Nah itu biasanya kalau udah diskon bagaimana? Wah, orang berebutan. Itu toko rame semuanya, ya, toko baju penuh semuanya. Padahal dibohongin sama diskonnya, harganya dinaikin baru didiskon. Ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih hebat lagi memberi diskonnya. Yaitu apa? Satu sholawat beli satu gratis 10. Ada yang jual begitu? Nggak ada. Paling banter-banternya orang jual beli satu gratis satu. Kalaupun gratisnya banyak pasti dibohongin, harganya dinaikin. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan beli satu gratis 10. Apa itu? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Sampai pernah dikisahkan di kota Mesir. Kota Mesir ini orangnya, kalau disebutkan Shallu ala Nabi Muhammad, itu semuanya bergairah bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu orang beda. Kalau yang lain biasanya Shallu ala Nabi Muhammad, kalau dia bilangnya apa? Ya, di majlis dia mengatakan wahidah bi asyrah, wahidah bi asyrah. Satu dapat 10, satu dapat 10. Orang yang paham langsung Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Beli satu dapat 10. Apa itu? Salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pahalanya gede, besar, mempermudah segala urusan kita. Dikisahkan, mungkin di sini mungkin ada yang kenal, namanya Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang. Jadi kalau di Jakarta itu ada namanya makam keramat Kuitang. Ya, itu makam keramat Kuitang. Beliau adalah yang pertama membacakan Maulid Al Habsyi di Jakarta dan sekitarnya. Jadi Maulid Al Habsyi itu dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi di Sewun. Anaknya pindah ke Indonesia, dibacakan di kota Solo, ya, yang biasa ada haulnya setiap Rabiul Tsani. Lalu Al Habib Muhammad, anak daripada Al Habib Ali Habsyi, itu memberikan izin kepada Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang untuk membuka Maulid Al Habsyi atau Simtud Duror di kota Jakarta. Ya, Al Imam Ali Al Habsyi ini, Al Imam Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang ini pernah kedatangan tamu. Ya. Siapa tamunya? Tamunya tukang nasi goreng. Ya, tukang nasi goreng. Dari mana dia? Dari Jawa Tengah, orang Tegal. Ya, kita tahu ya kalau orang Jawa Tengah atau Tegal tuh kalau ngomong masya Allah, ya medok, tahu medok? Ya, kalau ngomong itu kol-kolahnya gede. Ya, semuanya kol-kolah. Ya kan? Datang ke Habib Ali Habsyi, Habib Ali Kuitang. Ya Habib, ya, dengan bahasa medoknya dia. Ucapin kepada Habib Ali Kuitang, ya Habib, ya, dagangan saya ini sekarang sepi. Biasanya ya saya ini jualan 12 liter setiap hari. Sekarang 2 liter aja gak habis. Sepi Habib. Saya minta bacaan sholawat, bacaan doa, bacaan apa aja biar laris. Ya, biasa kan orang kalau lagi pusing lari ke habaib, lari ke ulama. Ya, giliran lagi senang dihilang ntar. Ya, datang dia begitu. Tapi Al Habib Ali Kuitang ini baik orangnya, santun orangnya. Dia senyumin, iya, saya bakal kasih amalan. Apa Bib? Kata dia, kamu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap saat kamu baca itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah, itu aja bacanya, kata dia. Kata tukang nasi goreng, oh bacanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Udah, itu aja. Iya. Ya udah. Pulang tukang nasi goreng dengan yakin. Dia dagang, dia goreng, baca itu. Dia bungkus baca itu. Ya, sehari, 2 hari, 1 minggu. Yang tadi 2 liter jadi 3 liter, jadi 4 liter, jadi 10 liter. Bahkan
lebih dari 12 liter daripada yang sebelumnya. Sampai udah 1 bulan, datang tukang nasi goreng lagi ke Habib Ali Kuitang. Dia bawa pisang 1 tandan, dia bawa minyak, dia bawa beras, dia bawa macam-macam. Girang dia, bahagia. Ya Habib, terima kasih, kata dia. Terima kasih banyak. Kenapa? Lupa Habib Ali Kuitang yang datang banyak. Ada tukang nasi goreng, tukang cendol, semuanya datang ke dia. Siapa ini orang? Ya Habib, terima kasih banyak, amalannya manjur. Wah, mantep, kata dia. Apa amalannya? Kata Habib Ali. Katanya tukang nasi goreng itu yang Habib bilang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah itu aja. Kamu bacanya gimana? Ya pokoknya saya goreng ya baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah itu aja. Allahumma sholli ala. Udah itu ajanya dibawa semua sama dia. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Udah itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Udah itu aja. Dibawa semua sama dia sampai itu ajanya, tapi berkah sholawatnya tetap ada. Dia nggak paham sholawat apa, nggak ngerti sholawat apa, cuman karena yakin bahwa di mana ya disebutkan nama Nabi Muhammad pasti ada keberkahan. Akhirnya sukses. Ya, berarti apa? Setiap keyakinan di situ kita sandingkan dengan nama Nabi Muhammad, semua mudah. Ya, yang penting yakin. Ya kan? Kalau kita yakin dan di situ ada nama Nabi Muhammad SAW, semuanya akan mudah. Karena semua hal kembali ke Rasulullah SAW. Pernah dikisahkan juga pada zaman yang lumayan jauh, ada satu orang, satu keluarga pergi haji. Pergi haji pada zaman tersebut masih lewat darat, perjalanan kurang lebih 3-4 bulan. Ya, perjalanan darat saat itu. Maka dalam perjalanan haji ada satu pemuda dengan ayahnya. Dalam pertengahan jalan ternyata ayahnya meninggal. Di malam hari saat istirahat kafilahnya, ayahnya meninggal. Saat meninggal ayahnya, anaknya melihat wajah ayahnya menjadi hitam. Menjadi hitam. Ini mungkin yang biasa nonton serial Adab, wah, ya, tahu ya, yang biasa di film tuh. Nah ini beneran kejadian. Wajahnya menjadi hitam, baunya menjadi busuk ayahnya. Malam-malam kaget ini anak, gimana ini? Kok bisa begini ayah saya? Nangis, nangis-nangisnya, mau minta tolong, orang bakal ngusir. Dia ngelihat orang begini, siapa yang mau nolongin? Nggak ditolongin, mau nguburin, masa ayahnya mau ditinggal, kata dia. Pusing dia, nangis. Tiba-tiba ketiduran dia. Ketiduran, lagi tidur, mimpinya lagi nangis. Ya, saking udah capeknya, tidur pun mimpinya nangis. Melihat ayahnya sedang berbaring, dia lagi nangis, tiba-tiba datang orang masuk ke dalam kemah dengan wajah yang bersih, pakaiannya putih, bercahaya, datang. Tiba-tiba duduk di depan ayahnya yang sudah meninggal ini, ditiupkan wajah dan badannya, lalu diusap dengan tangan orang tersebut. Tiba-tiba kembali sempurna, wajahnya bersih dan baunya pun menjadi harum. Ya, anak ini kaget. Habis itu orang yang mau jalan dipegang sama si anak. Siapa engkau? Kok tiba-tiba datang? Ada apa? Kata dia, siapa? Aku adalah Muhammad Rasulullah. Aku adalah Muhammad Rasulullah. Kaget lagi si anak. Kok bisa? Ayah saya begini kok, dan yang datang adalah Rasulullah. Ada apa? Katanya Nabi Muhammad SAW dalam mimpi tersebut mengatakan bahwa ayahmu dulu pernah berbuat dosa begini yang mengakibatkan Allah murka sama dia. Tapi dia ini punya kebiasaan nggak pernah tidur kecuali dalam hari tersebut sudah bersolawat kepadaku. Udah punya jadwal solawat setiap hari sekian ratus. Ya, nggak pernah dia tinggal. Pokoknya sebelum tidur kecuali ini udah selesai. Dia punya amalan ini, nggak pernah dia tinggal. Karena inilah aku datang menolongnya. Dapatin syafaat Nabi Muhammad di dunia sebelum akhirat. Bangun dia dari tidurnya, melihat ayahnya ternyata sudah menjadi seperti biasa dan tersenyum terang wajahnya berkat Nabi Muhammad SAW. Udah dikuburin dan lain sebagainya, pergi haji.
pergi haji, tahu-tahu dalam haji orang pada baca manasik, kan ada doanya tawaf, ada doa sa'i dan lain. Dia baca sholawat, Allah sholawat terus, sampai orang yang di belakangnya bilang, kamu ini nggak punya doa apa? Sholawat aja dari tadi. Kan ada doa ini, doa ini. Kata dia apa? Saya punya hubungan khusus sama sholawat, kamu nggak usah tahu sana. Ya, dia merasa yakin dengan sholawat tersebut ternyata memberikan manfaat yang begitu besar. Kenapa sih? Apa sih bedanya sholawat sama zikir lain? Kan banyak zikir, ada subhanallah, ada la ilaha illallah, ada subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, ada subhanallah bihamdihi subhanallah azim, dan lain banyak zikir. Kenapa kok sholawat punya ciri khas tersendiri? Pertama, yang membuat beda sholawat antara zikir yang lainnya, pertama adalah sholawat adalah zikir yang memang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memulainya. Pertama. Yang kedua, sholawat itu adalah sebuah zikir juga, yang mana zikir ini ada dengan kita meminta kepada Allah. Kalau kita baca tasbih gimana? Subhanallah, subhanallah. Kita bilang maha suci Allah, maha suci Allah, atau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau alhamdulillah, ya kan? Lalu kalau sholawat apa? Sholawat beda. Kalau sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, kita doa, ya Allah berikanlah sholawat buat Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena manusia nggak bisa sholawat sama Nabi Muhammad. Yang bisa sholawat hanya Allah. Ini amalannya yang Allah yang memberikan kepada Nabi Muhammad. Kita cuma bisa apa? Minta, ya Allah sholawat tersebut kirimlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini barulah sampai. Karena itulah di saat sholawat itu lebih diutamakan terkadang dari zikir yang lainnya, karena memiliki ciri khas di mana dapat diterima dengan sempurna. Karena itu ulama biasanya bagaimana? Kita mau baca zikir apa aja, mulai dulu pakai sholawat, baru zikirnya dibaca. Setelah selesai zikirnya, tutup lagi dengan sholawat. Kita kalau baca doa gimana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus baca tuh hajat. Terakhir itu apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Kenapa? Biar diapit kanan kiri sholawat, doa kita diangkat sama Allah. Ya. Kalau pengen diangkat nih, pesawat bisa terbang bagaimana? Harus ada mesinnya nggak kanan kiri? Harus. Mesin kanan kiri nyala, pesawat bisa terbang, bisa sampai tujuan. Doa kita pun begitu. Ya, kalau pengen doa kita sampai ke tujuannya, diapit dengan sholawat. Dimulai dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Maka insya Allah doa kita pun akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat kita nih, sholat tadi sholat isya, terus tadi sholat maghrib, nanti sholat isya, sholat ba'diyah, sholat apa aja nih, semuanya sebelum kita assalamualaikum, apa kita bacanya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada yang sampai sholawat Ibrahim ya. Kalau nggak baca sholawat, sholatnya sah nggak? Nggak juga. Berarti sholawat ini adalah suatu hal yang terlihat kecil tetapi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih khusus bulan maulid. Ayo nyenengin Nabi Muhammad. Kita ini udah seneng karena ada Nabi Muhammad. Kita ini jadi bahagia karena Rasulullah. Kita jadi istimewa karena Nabi Muhammad. Allah jadikan kita sebagai umat yang paling mulia dibandingkan umat-umat lainnya. Ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Ibrahim, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa. Semuanya di bawah umatnya Nabi Muhammad. Padahal kita nggak minta. Ada yang minta jadi umat Nabi Muhammad? Enggak. Ya, tiba-tiba kita lahir di bumi dan kita sudah menjadi umatnya Rasulullah. Dan di zaman yang begitu nikmat, bisa baca maulid, bisa kumpul-kumpul begini. Ya, alhamdulillah, apalagi di daerah-daerah begini. Orang kita yang di Jakarta itu, masya Allah, sholatnya masih ribet, Jumatan masih disulitin. Ya, di sini alhamdulillah saya melihat kayaknya enak aja. Acara di mana-mana maulid, ya lancar begitu aja. Kita mau bikin acara maulid, ya Allah, belum bikin acara maulid. Ya, baru mau kumpulnya aja udah diomelin sama orang, udah diusir-usir sama orang. Ya,
Tapi alhamdulillah, selagi mana kita punya cara dan punya waktu untuk bisa merayakan dan membuat sebuah kebahagiaan tentang Nabi Muhammad, rayakan. Jangan sampai nanti dipersulit itu semuanya, kita akan menyesal, kita akan kebingungan, ya, karena nggak enak. Kehidupan kita nih hambar rasanya kalau nggak ada sesuatu yang berkaitan sama Rasulullah. Ya, maka insya Allah di bulan Maulid kita jadiin rumah kita nih rumahnya Rasulullah. Cukup sama rumahnya TV, cukup. Kiblatnya rumah kita sekarang kalau nggak handphone, TV. Masuk rumah, ya udah nggak ada salam sapa lagi, ya kan, masing-masing dengan jalannya. Ngumpul, duduk keluarga ngumpul. Oh, mau datang, ayo datang. Tanya kabarnya, bekhair, sehat, ya udah. Masing-masing deh tuh khusyuk, ya. Dia nggak ingat ini ya, nggak nanya dulunya bagaimana, ini pekerjaannya apa, gimana kabar anaknya, semuanya dia lupakan. Ya, dikatakan dulu kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa banyak yang dekat jadi jauh, yang jauh terasa dekat. Sekarang gara-gara handphone yang jauh kelihatan dekat. Ya, kita tahu seluruh dunia ada di sini, tapi yang depan mata kita lupa. Ya, jangan sampai ini hanya wasilah. Handphone, TV itu semua wasilah. Kalau kita bisa menggunakan untuk baik, akan menjadi baik. Tapi kalau kita tidak mengerti dan tidak bisa menggunakannya dengan baik, kita yang akan menjadi masalah dengan ini. Jangan sampai gara-gara ini kita malah bukannya masuk surga, masuk dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau dulu orang bilang apa? Mulutmu harimaumu. Benar apa enggak? Kalau sekarang apa? Jarimu harimaumu. Karena nggak ada yang ngomong sekarang. Orang jarang ngomong, tapi banyakan ngetik sekarang. Ya, ngomong mah jarang, ngetik banyak. Nah, ini sholawat nggak bisa pakai ketikan. Sholawat itu pakai lisan, pakai ucapan, ngomong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, sibukin diri kita begitu. Sibukin diri kita dengan tasbih. Ya, kalau tasbih ada di depan kita bakal ingat buat sholawat. Tapi kalau handphone depan kita bakal lupa sama sholawat. Karena handphone nggak ngingetin sholawat, nggak bakal ngingetin. Tapi kalau tasbih, orang kalau melihat tasbih apa yang dia ingat? Kalau nggak dzikir, sholawat. Ya. Tapi kalau lihatnya handphone, ya langsung dia pikiran tadi belum ini, tadi si fulan gimana ya tadi. Terus kepikiran udah kemana-mana. Nggak ada mikir Quran, mikir ini. Kita depan kita ada Al-Quran, apa yang kita pikirkan? Baca Quran. Tapi kalau kita nonton TV, apa yang kita pikirkan? Quran? Nggak mungkin. Orang lagi nonton TV mikir Quran, nggak mungkin. Ya, ada juga orang baca Quran mikir TV, banyak. Ya, baca Quran sebelah lagi nonton, apaan tuh? Ya, akhirnya buru-buru baca Qurannya. Tapi orang nonton TV ingat Quran, nggak ada. Orang megang handphone ingat sholawat, nggak ada. Ya, karena itu hal-hal yang bisa membuat kita ini lari dari kebaikan, coba untuk dikurangi sedikit demi sedikit. Ya, sedikit juga bilang ke anak-anak kita. Sekarang orang tuanya alhamdulillah nggak pada megang handphone, anak-anak kita yang masya Allah lebih jago anak-anak kita lagi. Ya, kita jadi bohongin begini, dibohongin begitu, samalah kita demi mereka bisa megang handphone dan lain sebagainya. Ini permulaan yang mengerikan. Kita generasi berikutnya bagaimana? Mereka yang kecil-kecil sekarang dengan ini, kalau sudah dewasa bagaimana? Apa mereka bakal tiba-tiba jadi megang Quran? Kecilnya biasa megang handphone, gedenya megang Quran, susah. Yang kecilnya megang Quran, gedenya megang Quran aja jarang. Apalagi yang kecilnya nggak pernah megang Quran, terus gedenya megang Quran. Ya, karena di saat ini ya Al-Fagir ini banyak berkecimpung dengan pesantren. Ya, yang menjadi berat tugas kita ini apa? Kalau kita masuk pesantren paling berat yaitu menjadikan anak-anak yang masuk pesantren ini melupakan namanya handphone. Paling berat. Kalau urusan akhlak semuanya bisa diatur, tapi urusan handphone itu yang paling susah. Dia waktu masuk ke pondok, masya Allah, handphone ditinggal, nggak boleh bawa handphone. Pulang, ya Allah, balik lagi, udah otaknya berubah lagi.
Yang kita ajarin dari awal, sholat berjamaah, semuanya seakan-akan nggak pernah kita ajarkan. Gara-gara apa? Kata orang tuanya sampai rumah udah kayak orang balas dendam sama handphonenya. Pagi, siang, sore, malam handphone terus. La ilaha illallah. Ya ini, kalau begini seorang guru nggak bisa mendidik. Seorang guru nggak bisa memberikan arahan. Yang bisa memberikan siapa? Orang tuanya juga harus bisa membantu. Bagaimana orang tua bisa mengarahkan sedikit demi sedikit agar anak ini nggak sibuk lagi sama begituan. Boleh, tapi dikasih jatah waktu tertentu, biar dia memiliki kesibukan lainnya selain daripada sosial media, handphone, TV dan lain sebagainya. Cukup ya, khususnya di bulan-bulan istimewa. Ayo kita berikan kepada Rasulullah, berikan kebahagiaan buat Rasulullah, doain mereka. Ayo, jarang di antara kita doa malam-malam nangis demi anaknya biar anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi giliran anaknya mau ujian, dia doa nangis-nangis, ya Allah biar lulus, ya Allah biar lulus. Kenapa? Kalau dia lulus jadi nanti bisa kerja. La ilaha illallah. Itu yang didoain. Boleh itu didoakan, tapi juga doakan, ya Allah beri hidayah, ya Allah biar nggak begini, ya Allah biar nggak begini. Ya, pernah ada kisah satu orang soleh, masya Allah. Ya, punya anak masih kecil, ya kan? Anaknya masya Allah soleh, abahnya sholat, dia ikut sholat, abahnya doa, dia ikut doa. Ketemu satu orang dokter, profesor lagi, punya anak juga masih kecil si anak ini. Ya, pakaiannya rapi, layaknya seperti orang tuanya. Yang namanya anaknya dokter ya rapih anaknya. Maka kata orang si dokter ini bilang sama orang soleh, ya Syekh, doakan anak saya ya biar jadi anak yang soleh seperti kamu, biar soleh, rajin sholat, alim, ngerti ilmu agama dan lain sebagainya. Sama orang soleh doakan, ya Allah gini. Udah selesai doa, orang soleh pun mengatakan kepada si dokter, dokter, doakan saya juga buat anak saya biar bisa jadi dokter seperti kamu. Ketawa dokternya. Katanya, dokter apa? Ya kalau dia begini, rajin sholat, pesantren, ya gimana mau jadi dokter? Kalau mau jadi dokter ya itu dia harus sekolahnya begini, kuliahnya begini. Walaupun saya doa sampai kapanpun ya anak ini gak bakal jadi dokter, kata si dokter. Kata orang soleh juga apa? Sama, anak kamu gak bakal jadi anak yang soleh kalau kamu gak pernah mengarahkan ke jalan yang soleh. Mau saya doain sampai nangis-nangis, sampai nyungsep, gak bakalan juga dia jadi anak soleh kalau kamu gak pernah mengarahkan. Minta anaknya jadi anak yang soleh tapi gak pernah diajarin sholat, gak pernah diajarin agama, gimana mau jadi orang soleh? Masalahnya itu bukan doanya. Doa itu hanya sebagai wasilah, tapi bagaimana pendidikannya, bagaimana ajarannya. Boleh dia jadi dokter, tapi dokter yang soleh, begitu caranya. Ajaran dokternya ada, ajaran agamanya pun harus ada. Karena nggak bisa kita doa ini semua jadi ini, nggak bisa. Gimana mau didoain kalau dia nggak mengarah ke sana? Ya, karena doanya hanya wasilah. Di saat orang itu lagi belajar, kita doakan biar ilmunya manfaat. Nah, bisa. Saat orang ibadah kita minta doa biar ibadahnya diterima, bisa. Tapi saat orang maksiat terus doain biar masuk surga, kira-kira bisa nggak? Orang lagi minum minuman keras, lagi maksiat, ya Allah mudah-mudahan masuk surga. Gimana caranya mudah-mudahan masuk surga orang lagi maksiat? Ya, kan nggak bisa, bertentangan. Ya, karena itu orang kalau lagi sholat doain biar dia masuk surga, bisa nggak? Bisa. Jadi sesuatu itu harus sinkron. Jangan sampai kita maunya besar tapi arah kesananya tidak ada. Ya, maka insya Allah keluarga kita, diri kita semuanya bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang
disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap apa yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan setiap syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan keluarga kita semuanya keluarga yang seperti keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang senantiasa dalam obrolannya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan keluarga yang obrolannya mengatakan hal-hal yang tidak baik, ucapan yang buruk, atau mengatakan hal-hal yang tidak pantas, melainkan keluarga yang senantiasa menanyakan tentang sunnahnya Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Maulid ini, Allah cahayakan hati kita dengan cahaya Rasulullah. Allah basahkan lisan kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Allah dekatkan jiwa kita dengan jiwanya Rasulullah. Allah jadikan hubungan kita menjadi lebih dekat lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kuburan kita dipenuhi dengan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan mahsyar kita berdampingan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan mizan kita di saat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ada di situ untuk membantu timbangan kita. Dan di saat kita akan menyeberangi daripada sirat, semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada di situ untuk membantu perjalanan kita. Dan di saat di dalam telaga Kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun siap untuk menyuapi kita dengan tangan mulianya masuk ke dalam tubuh kita dari telaga Kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkumpul dalam surga Firdausul A'la bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada was salihin. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tasbihana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.